Lisa, selamat datang di channel aku. Di video-video aku biasanya ngebahas tentang tips menabung, tips hidup hemat, dan juga membeli rumah pertama. Kalau kalian suka sama topik-topik yang aku bahas, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku berikutnya. Di video kali ini aku juga bakal ngadain survei kecil-kecilan untuk ngelihat gimana respon kalian tentang video-video aku yang selama ini aku buat. Dan pasti ada hadiahnya, jadi jangan lupa kalian lihat video aku sampai akhir. Kali ini aku bakal nge-share ke kalian buku-buku apa aja yang aku pakai buat menambah ilmu pengetahuan aku dalam mengelola keuangan. Jadi sebelumnya aku itu sering baca artikel-artikel tentang pengelolaan keuangan. Habis itu aku juga ngikutin posting Instagramnya financial planner, juga YouTube-nya gitu. Suatu saat aku ngalamin beberapa masalah keuangan di mana sesuatu yang udah aku rencanain, aku plot, dan menurut aku dan pasangan itu bakal aman, ternyata tidak sesuai rencana. Akhirnya aku cari tahu gimana caranya untuk menyelesaikan masalah keuangan aku, karena aku nggak mungkin cari financial planner karena aku takut sama biayanya, jadi aku berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan aku sendiri. Sebelumnya aku udah lihat banyak video-video YouTube dari para influencer di bidang financial planner, tapi di situ aku ngerasa bahwa ini kan cuman beberapa tips singkat. Kalau misalnya aku benar-benar pengen ngerti gimana detailnya, gimana caranya mengelola keuangan dengan mendasar lah, aku mesti baca buku, dan nggak bisa 1-2 buku aja. Makanya akhirnya aku membeli beberapa buku untuk menambah pengetahuan aku lah di bidang keuangan. Di sini kemarin aku beli 4 buku. Ini nggak dalam satu waktu sih, beberapa waktu. Yang pertama itu bukunya Rich Dad Poor Dad. Ini bukunya terkenal banget sih. Yang ngarang adalah Robert Kiyosaki, dan ini terbitan dari Gramedia. Ini bukunya bestseller banget dan direkomendasiin oleh banyak orang dan banyak financial planner yang ngerekomendasiin buku ini. Jadi aku udah baca dan ini benar-benar inspiratif banget. Ini semi biografi sih. Di sini Robert itu ngejelasin gimana dia itu punya 2 ayah, satu ayah kandung dia, satu ayah sahabatnya yang dia anggap sebagai ayahnya dia sendiri. Di sini dia membandingkan 2 kepribadian, 2 cara pandang, 2 cara hidup 2 ayahnya ini. Ayah kandungnya itu sebenarnya adalah seorang pegawai negeri, pegawai pemerintahan gitu. Ya, dia kerja biasa aja, ngejar karir, terus mengharap pensiun, bekerja seperti orang biasa pada umumnya. Sedangkan ayah sahabatnya, yang dia sebut sebagai ayah kaya, itu dia lebih kreatif, berani ambil resiko, dan punya pemikiran yang out of the box, dan itu bikin dia kaya lebih cepat dan punya kekayaan yang jauh lebih besar daripada ayahnya yang pekerja pemerintahan tadi. Di buku ini dia juga jelasin gimana dia waktu masih kecil itu bisa dapat uang jajan tambahan dari nyewain buku-buku yang tertumpuk di gudang. Nah, kayak gitu tuh. Jadi di sini banyak cerita inspiratif gimana kita bisa dapetin duit tanpa modal. Terus dia juga sempat ceritain tentang dia bisa dapetin uang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang cepat dengan jualan properti. Di buku ini dia juga jelasin gimana para orang tua harus mengajarkan anaknya untuk bagaimana memandang uang, bagaimana mencari uang, dan mengelola uang atau berinvestasi. Bagaimana membuat uang bekerja untuk kita. Kayak itulah. Kalau kalian mau beli buku ini, harganya adalah 68.000 untuk Pulau Jawa. Aku kurang tahu kalau di pulau lain harganya berapa. Tapi di sini sih tertera harganya 68. Oke, lanjut buku kedua dan buku ketiga. Ini sebenarnya satu serial. Jadi kalau nggak salah ini ada 4 buku deh. Cuman aku cuma punya 2. Judulnya adalah 99 Perbedaan Miliarder dengan Orang Biasa. Yang biru ini perbedaan cara mengelola waktu. Kalau yang merah itu perbedaan cara berpikir. Yang biru ini aku kurang tahu ya harganya berapa. Nanti kalau aku udah nemu aku insert di video. 2 buku ini juga terbitan dari Kompas Gramedia Group, tapi dari Grasindo. Buku ini bener-bener inspiratif banget, bikin kita tuh ngangguk-ngangguk gitu. Oh ya bener juga ya, pantesan orang biasa itu nggak kaya-kaya, dan pantesan orang kaya itu makin kaya. Ternyata tuh bukan hanya karena sistemnya, bukan karena salah pemerintah atau salah sistemnya, tapi salah cara pandang, cara hidup, cara berpikir dari masing-masing orang gitu. Orang yang punya mental kaya ya mereka tahu caranya mengelola waktu, mengelola uang mereka untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Nah, di perbedaan cara mengatur waktu ini dijelasin gimana orang kaya itu menggunakan waktunya dengan seefisien mungkin. Bagaimana mereka menggunakan waktunya buat bersosialisasi dengan orang-orang yang berkualitas. Bagaimana mereka menggunakan waktu mereka untuk membaca buku saat waktu selain mereka, saat mereka menunggu gitu. Jadi tetap
investasi juga dalam bentuk ilmu gitu. Terus juga bagaimana mereka mengatur waktunya mereka, bagaimana mereka bangun pagi dan bekerja secara efektif, dan juga bagaimana orang-orang bermental miliarder itu fokus pada hal-hal yang bisa mereka kerjakan gitu. Jadi yang penting tuh terselesaikan dulu gitu. Di sini mereka juga menjelaskan bahwa para miliarder itu mau menggunakan orang-orang yang pintar, mau berkolaborasi untuk melakukan pekerjaan mereka menjadi lebih efektif, lebih efisien. Karena kalau mengerjakan sendiri itu, ya pertama juga ilmunya juga harus belajar sendiri. Tapi kalau dia berkolaborasi, dia mencari orang-orang yang tepat, dia bisa menghemat banyak waktu. Di buku yang perbedaan cara berpikir, ini benar-benar tentang prinsip-prinsip dan cara berpikirnya orang yang bermental miliarder. Contohnya adalah orang miliarder itu berpikiran bahwa kemiskinan itu adalah akar dari kejahatan. Sedangkan orang biasa menganggap bahwa orang tuh kalau kaya itu pasti dengan cara curang gitu. Jadi di sini ada penjelasannya sih kenapa orang miliarder berpikiran seperti itu dan orang biasa rata-rata berpikiran kayak gitu. Kayaknya kalau misalnya mau kaya itu harus korupsi, harus curang kayak gitu kan. Sedangkan orang miliarder merasa bahwa orang kaya ya karena dia ngerti gimana caranya cari duit gitu. Kalau misalnya dia pengen sesuatu ya gimana caranya dia bisa mendapatkan itu gitu. Bukan mencari alasan bahwa itu tidak mungkin gitu. Buku ini menarik banget, dibacanya enak banget, bahasanya mudah dipahami. Terus juga karena dia itu kayak berupa poin gitu kan, 99 poin yang habis itu dijabarkan dalam cerita singkat 2-3 halaman. Jadi tuh bacanya tuh nggak capek gitu. Menurut aku sih ini bukunya sangat enak buat dibaca. 3 buku ini aku anggap sebagai buku yang sangat inspiratif. Sebenarnya 2 buku ini juga adalah poin-poin yang ada di buku ini juga. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana sih menurut aku. Kalau kalian bisa beli semua ya silahkan. Tapi kalau kalian mau baca salah satu aja, tergantung kalian. Kalian suka poin-poin apa, suka kayak yang cerita biografi gitu. So kalau misalnya kalian mau cari inspirasi gimana cara pandangnya orang kaya, gimana orang kaya itu mencari uang, menghasilkan uang, mengelola uang, dan melipat gandakan uang yang mereka miliki, kalian baca 3 buku ini. Di sini jelas mentalitasnya, cara berpikirnya, cara mengelola waktunya. Di sini banyak cerita-cerita inspiratifnya gitu. Kalau kalian cari buku yang benar-benar ngasih deskripsi yang rinci tentang step-stepnya bagaimana kalian harus mengelola uang, mengatur keuangan rumah tangga, merencanakan keuangan masa depan, maka aku saranin kalian baca bukunya ini. Ini bukunya judulnya Make It Happen, karyanya Kak Prita Gozi. Dia seorang financial planner yang juga punya usaha sendiri namanya Zep Finance. Kak Prita ini juga punya YouTube sendiri dan aktif kasih banyak ilmu melalui YouTube-nya. Aku sering ngikutin juga. Ini produksi Gramedia dan udah diproduksi dari tahun 2013 sampai sekarang itu udah produksi ke-7. Ini yang aku punya. Gak tahu kalau sekarang mungkin udah cetak lagi, bisa jadi. Aku suka banget sama buku ini karena ini bener-bener ada step-stepnya, terus kayak tuh ada tabel-tabelnya buat contoh gitu. Jadi kita bisa masukin. Terus ini ada contoh kayak kita buat ngisi apa yang kita pengen. Misal kita pengen beli rumah atau kita pengen jalan-jalan, pengen beli mobil, terus kayak seberapa jauh skala kita tuh kayak udah memulai gitu, apakah baru mulai, apakah udah deket. Terus juga ada kayak simulasi investasi. Jadi buku ini tuh kayak penjelasannya menurut aku sangat lengkap dan juga step-stepnya jelas kayak gimana. Jadi aku benar-benar rekomendasiin sih buku ini. Terus di sini juga banyak quotes-quotesnya kayak gini. The pleasure of saving is equal to the pleasure of spending. Jadi kebahagiaan atau kesenangan ketika kita nabung tuh sama aja ketika kita tuh spending, ketika kita mengeluarkan uang untuk belanja gitu. Terus dia juga bahas tentang Hapsari, hanya perlu selembar aja sehari. Di buku ini Kak Prita juga ngejelasin dimulai dari gimana kita itu mengkomunikasikan tentang keuangan sama pasangan kita, apakah pengelolaan keuangan kita sudah sehat, terus bagaimana kita membuat rencana keuangan, apa aja produk keuangan kayak yang bisa kita pakai kayak asuransi, reksadana, saham atau emas, itu apa yang paling cocok buat kita, apa yang paling baik untuk kita saat ini. Terus gimana kalau misalnya kita pengen beli rumah, karena rumah kan termasuk kebutuhan pokok juga kan, makanya aku juga sering bahas tentang rumah. Dan di sini dibahas apakah kita tuh mau sewa, KPR atau beli cash, mana yang lebih cocok.
Terus juga tentang bagaimana mempersiapkan keuangan untuk masa depan anak-anak, mempersiapkan untuk kehidupan yang lebih berkualitas, lebih kayak belanja, jalan-jalan, ke luar negeri, kayak gitu kan. Habis itu juga mempersiapkan masa pensiun. Jadi jangan sampai kalau udah pensiun itu nggak punya tabungan, nggak punya perencanaan, akhirnya anak kita jadi generasi sandwich. Aku pernah bahas juga tentang generasi sandwich di video aku sebelumnya. Itu dia buku-buku yang pernah aku baca. Mungkin kalian pernah baca buku yang lain, kalian boleh masukkan di kolom komentar buku apa yang jadi rekomendasi kalian. Kebetulan kalau aku sih emang udah percaya ya sama produksi Gramedia itu pasti bukunya bagus-bagus. Jadi kalau udah Kompas Gramedia Group ya biasanya aku sih percaya pasti bukunya bagus. Terus ini juga banyak kayak 3 buku ini tuh bestseller. Jadi ya udah kayak aku gampang banget untuk memutuskan ini pasti buku bagus. Kalau ini karena aku udah tahu Kak Prita dan aku ngikutin, jadi ya aku percaya Kak Prita pasti bukunya bagus, dan ternyata aku nggak kecewa, emang bagus bukunya. Misal kalian juga pengen mempelajari tentang investasi, saham, reksadana dan sebagainya, aku saranin kalian juga jangan lupa untuk beli buku atau cari ilmu sebanyak-banyaknya dulu sebelum kalian memutuskan untuk berinvestasi. Menurut aku kalian jangan gegabah, pelajari dulu ilmunya. Jangan sampai kalian mulai tanpa ilmu yang cukup, habis itu kalian rugi, terus kalian nyesel padahal ngumpulin duitnya tuh nggak gampang gitu. Memang namanya saham atau investasi itu ada kemungkinan resiko untuk kita untung dan juga kita rugi. Semakin besar kemungkinan kita untung, juga semakin besar kemungkinan kita rugi. Tapi menurut aku kalau misalnya kita udah pahami bener ilmunya, kita pelajarin benar, kita ngerti bagaimana mengukurnya, aku rasa itu semuanya bisa diminimalisir. So itu dia buku-buku yang aku pelajari untuk menambah pengetahuan aku seputar mengelola keuangan. Sekarang langsung aja kita masuk ke janji aku, yaitu aku mau ngadain survei kecil-kecilan. Di sini juga bakal ada hadiahnya, kecil-kecilan aja buat 2 orang pemenang beruntung, masing-masing Rp50.000, bisa OVO atau GoPay, terserah pilih yang mana. Jadi syaratnya gampang banget. Yang pertama adalah kalian like video ini. Yang kedua, kalian harus subscribe channel aku dan juga follow IG aku Melsa Emeraldi. Yang ketiga, kalian pilih salah satu video aku yang menurut kalian paling menarik dan kalian komen di video tersebut hal apa yang paling menarik dari video tersebut. Dan yang terakhir, kalian ketik dan di video ini, komen di video ini, ketik dan setelah kalian menyelesaikan 3 step sebelumnya. Kayak gitu doang, gampang banget kan? Jadi jangan lupa kalian bantu aku ikut survei kecil-kecilan ini. Terima kasih kalian udah nonton video aku sampai akhir, semoga bermanfaat. Aku mohon maaf kalau aku ada salah, dan kalau misalnya kalian ada tambahan, kalian boleh komen di video ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye!